Kak, jadi balik ke kesibukan kakak, ada nggak sih Kak rencana untuk liburan di tahun baru? Karena tahun ini adalah tahun yang penuh anugerah dari segi jobs bagus, penghasilan bagus, dan jujur aku dan tim aku juga kerja keras banget, apalagi dari bulan Juli sampai Oktober. Tahun ini aku membiarkan diri aku untuk holiday sedikit waktu tahun baru. Tahun baru seperti biasa aku akan ke Bali karena orang tua aku juga tinggalnya di situ. Tapi kenapa aku hanya akan holiday sebentar? Karena di bulan Januari akhir aku akan terbang ke LA untuk syuting sebuah video klip. Karena aku akan melakukan sebuah kolaborasi dengan dua musisi dari Brazil. Untuk detailnya aku akan kasih tahu nanti kalau ada lebih dekat ke tanggalnya. Tapi setelah itu aku akan ke Meksiko untuk bertemu dengan sahabat-sahabat aku yang udah selama 3 tahun karena pandemi aku gak ketemuin. Dan kebetulan salah satunya mau menikah, so she's getting married in Mexico. So holiday aku tunda sampai bulan Februari. Jadi untuk tahun baru hanya sekedar ala-ala aja sebentar. Tapi holiday benerannya bulan Februari saat bertemu sahabat-sahabat aku di US yang semua akan terbang ke Mexico untuk salah satu sahabat kita yang mau married. Tapi jadi sama kamu sempat protes dan boleh ya? Kak, mungkin Dedi sama kamu sempat protes gak sih? Ini kan kakak katanya liburan cuma sebentar doang ya di Bali nanti. Aku tahu setiap orang memiliki mungkin cara pandang yang berbeda tentang hidup. Setiap orang mungkin mempunyai latar belakang yang berbeda secara budaya juga. Tapi kalau dalam keluarga aku yang aku sangat apresiasi dari kedua orang tua aku adalah mereka tipe orang yang gak pernah memaksa agenda atau memaksa aku harus mengikuti aktivitas mereka. Karena kalau dalam keluarga aku, kita semua sepakat bahwa kalau anak udah dewasa, mereka bisa memilih sendiri mau ngapain dalam hidup, mau itu secara profesional atau secara pribadi. Jadi mereka nggak pernah ngeharusin aku, oh kamu harus stay di rumah kita sebulan misalnya, nggak pernah kayak gitu. Buat mereka quality over quantity, dalam arti mereka lebih pilih aku bener-bener fokus sama mereka dinner misalnya daripada aku seminggu nginep di rumah mereka tapi nggak quality time dan marah-marah misalnya. Jadi mereka lebih milih kalau kita ketemu bareng tuh dinner atau lunch atau mungkin satu hari kita benar-benar spend time dengan satu sama lain daripada maksain lama-lama tapi nggak happy gitu. So no, orang tua aku mereka they just want me to be happy. Jadi New Year's ya ketemu orang tua tapi selebrasinya sama teman-teman. Akan aja. Oke, terus pertanyaan ini apa? Akan ajak keluarga nggak nanti keluar negeri? Ajak orang tua nggak? Oke, kalau dari segi fashion enggak, aku tipe orang yang nggak pernah plan jauh-jauh mau pakai baju apa. Lihat nanti semalam sebelumnya apa yang ada di closet aku yang aku bisa pack. Untuk jawab pertanyaan itu, saat aku ke Amerika dan Meksiko nanti enggak, tentunya nggak sama orang tua karena aku di situ buat kerja dan juga catch up dengan teman-teman aku yang udah lama banget nggak ketemuan. So nggak bawa orang tua. Aku orangnya juga apa ya, sangat individualis. Jadi ada waktu di mana aku benar-benar fokus dengan keluarga aku, ada waktu di mana aku benar-benar fokus dengan pekerjaan aku. Aku nggak suka nyampurin dua hal tersebut gitu. Kak Cinta mungkin ada harapan di tahun 2023 mungkin Ya. Harapannya di tahun 2023. Jadi aku dalam titik di karir aku di mana fokus aku bukan hanya hal-hal yang di depan kamera, mau itu film, atau series, atau music. Banyak sekali dalam setahun terakhir yang aku kerjakan sebenarnya di balik kamera. Dan aku nggak mau bicara terlalu banyak sebelum hasilnya benar-benar nyata. Tapi aku juga udah setahun ini mengembangkan bisnis F&B aku, mengembangkan manajemen aku, mengembangkan bisnis investasi aku. Dan tahun depan ada beberapa bisnis unit baru yang juga aku mau mulai dan kembangkan gitu. Jadi kenapa aku sibuk melakukan hal-hal yang di belakang kamera juga atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan media entertainment? Karena visi aku buat masa depan aku itu sangat besar. Dan salah satunya itu untuk bisa berdampak baik bagi banyak orang dan memberdayakan orang-orang yang mungkin tidak punya nasib yang
sama gitu. Jadi cara terbaik untuk bisa membantu banyak orang tentunya adalah dengan memiliki dana yang cukup untuk membantu mereka. Dan kalau aku nggak kerja keras, ya potensi untuk melakukan hal itu juga nggak sebesar yang aku inginkan. So basically everything I do tentunya dalam berbisnis kita ingin benefit secara finansial ya. Tapi kalau buat aku, kenapa aku ingin terus lebih sukses lagi agar aku bisa membantu lebih banyak orang gitu. Jadi untuk tahun 2023 nanti dan juga tahun dan selanjutnya doain aja teman-teman agar aku bisa terus memiliki karir yang stabil seperti sekarang di dunia entertainment, tapi di luar itu juga mudah-mudahan semua bisnis aku sukses agar aku bisa membantu lebih banyak orang. Nah, ini kan di tahun ini bisnis kita berjalan sukses, acting berjalan sukses. Apa ini kan pencapaian yang kurang nih? Kebetulan aku orangnya sangat perfectionist dan memiliki visi yang besar dalam hidup, sehingga aku selalu ingin berjuang lebih dan selalu men-challenge diri aku. Jadi aku nggak mau terdengar tidak bersyukur, karena tentunya aku mensyukuri segala pencapaian yang aku dan tim aku sudah capai sejauh ini. Tapi apa yang kurang ya banyak. Apa yang aku inginkan masih banyak lagi. Tapi aku rasa niat dibalik semua yang aku kerjakan itu baik. Jadi ini bukan keserakahan, tapi memang karena ingin bisa membantu lebih banyak orang sekitar aku. Oh, di podcastnya Mary Riana ya. Look, aku nggak mau kedengaran seperti hypocrite. Aku nggak mau kedengaran munafik. Tentunya seperti banyak orang di luar sana, siapa sih yang nggak suka barang-barang bagus ya? Siapa sih yang nggak merasa bahagia kalau misalnya membeli sesuatu yang bisa dibilang spesial atau mungkin harganya agak tinggi? Tentu kadang-kadang sebagai manusia kita punya keinginan itu, dan aku sendiri pun aku nggak mau munafik. Tentu aku punya barang-barang mahal. Tentu kadang-kadang kalau aku melihat sesuatu yang aku inginkan, kalau aku merasa aku udah bekerja keras cukup, aku akan membelinya. Tapi untungnya aku juga bersyukur dibesarkan oleh dua orang tua yang benar-benar mengajarkan aku arti dibalik uang dan bagaimana bisa memanage keuangan dengan baik. Jadi untungnya aku tipe orang yang merasa percaya diri dan merasa keren aku tipe orang yang bisa merasa percaya diri walaupun tidak menggunakan barang yang branded atau barang yang mahal. Jadi tidak harus mengenakan sesuatu yang mahal atau membeli sesuatu yang mahal untuk merasa percaya diri atau confident. And I'm really grateful for that. Makanya buat aku, selama suatu benda kelihatan keren dan cocok buat aku, mau itu harganya nothing atau sangat rendah, itu nggak membuat aku malu atau merasa minder. Malahan aku merasa keren kalau ternyata bisa ya beli aksesori yang harganya mungkin hanya Rp10.000 tapi kelihatannya itu mahal banget. I think itu sebuah pencapaian yang keren gitu. Jadi yang aku berusaha katakan adalah aku tidak merasa bahwa nilai diri aku atau value diri aku didikte oleh barang yang aku kenakan. Jadi selama aku merasa nyaman, selama aku merasa keren, selama aku merasa bahwa kepribadian aku terpancar dari baju yang aku kenakan, apapun brandnya, apapun harganya, itu nggak masalah gitu. Dan aku rasa dan aku harap lebih banyak anak muda bisa punya cara berpikir yang sama, karena aku melihat banget apalagi di Jakarta banyak sekali anak-anak muda merasa mereka harus beli sesuatu yang mahal untuk membuktikan kepada teman-teman mereka bahwa mereka layak untuk menjadi teman, and that's really sad. Itu menunjukkan bahwa values atau nilai-nilai yang diajarkan kepada anak muda zaman sekarang ya materialistic dan kurang baik gitu, karena nilai kita tidak didikte oleh apa yang kita gunakan atau apa yang kita punya. Jujur aku nggak berusaha melakukan apa-apa. Aku hanya menjadi diri sendiri aja, dan aku harap dari contoh yang aku berikan
orang-orang yang memiliki kondisi finansial yang stabil di luar sana sadar bahwa dengan uang yang mereka habiskan untuk barang-barang mahal sebenarnya itu bisa digunakan untuk membantu banyak sekali orang di luar sana. Gitu aja sih, sesimpel itu. Dan kalau orang lain mau mengikuti, senang banget. Kalau enggak juga itu hak mereka. Kita nggak boleh menjudge mereka karena mereka tidak ingin melakukan hal yang sama seperti kita. So, semua orang punya pilihan hidup sendiri dan kita tidak berhak untuk menjudge mereka. Nah, mungkin yang terakhir ini ya untuk Natal dan Tahun Baru. Oh ya. Bagi yang merayakan, Merry Christmas and Happy New Year. Aku harap tahun mendatang menjadi tahun yang lebih bahagia lagi, lebih sukses lagi, dan membawa banyak berkah. God bless you all. Oke.